Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisana Pratiloya dengan Akianin 006. Jadi di sini saya akan membawa hasil dari perancangan aplikasi e-learning yang informatif dan fungsional berbasis pendekatan user centered design atau UCD. Next. Yang pertama di sini ada latar belakang. Nah, jadi kemajuan teknologi informasi telah membawa perubahan besar dalam dunia pendidikan, terutama melalui penerapan e-learning. Sistem pembelajaran ini memungkinkan proses belajar dilakukan secara fleksibel tanpa batas ruang dan waktu. Nah, pada pandemi COVID-19 itu kan semakin memperkuat kebutuhan akan e-learning karena pembelajaran tatap muka menjadi terbatas. E-learning ini hadir sebagai solusi untuk memastikan pendidikan tetap berjalan secara efektif dengan fitur-fitur seperti materi digital, kuis online, forum diskusi, dan sistem penilaian secara real time. E-learning tidak hanya membantu kelangsungan pendidikan, tetapi juga meningkatkan kualitas interaksi antara guru dan siswa dalam lingkungan digital. Next. Di sini ada tahapan user centered design atau UCD. Yang pertama itu perencanaan atau plan dan human centered design. Nah, di sini itu menganalisis teori dan kebutuhan dasar yang relevan untuk pengembangan aplikasi. Yang kedua itu ada spesifikasi konteks penggunaan atau specify context of use, mengidentifikasi kondisi dan lingkungan penggunaan oleh siswa dan guru. Yang ketiga, spesifikasi kebutuhan pengguna atau specific user requirement, menganalisis kebutuhan pengguna dan organisasi terkait sistem e-learning. Yang keempat, desain solusi atau design solution, merancang antar muka dan fitur aplikasi berdasarkan hasil analisis kebutuhan. Yang kelima, ada evaluasi desain atau evaluate design, mengevaluasi apakah desain yang dibuat sesuai dengan kebutuhan dan harapan pengguna. Next. Lalu di sini ada activity diagram. Nah, di sini itu kita memiliki ada 6 streamline. Yang pertama itu ada siswa, guru, materi, tugas, nilai, dan forum diskusi. Nah, yang siswa ini dan guru memiliki sama-sama awal mula yang di start dengan login. Lalu di bagian halaman utama siswa itu kita bisa melakukan melihat tugas, melihat materi, mencari materi, membaca materi, mengerjakan tugas. Dan di sini juga di guru dia bisa membuat tugas dan membuat materi. Nah, ini sebenarnya dia bersambung. Jadi dari misalnya guru itu membuat materi, maka dia langsung ke streamline materi. Jadi dia bisa di sistem bisa menambahkan materi, lalu dibuat sama sistem sampai materi berhasil dikirim. Nah, untuk tugas juga sama, dibuat sama guru juga, tapi dia bisa dikerjakan oleh siswa. Lalu juga di bagian materi ini bisa dilihat sama siswa. Nah, untuk nilai dan forum diskusi, mereka ini melakukan forum diskusinya terbuat dari tugas. Jadi setelah membuat tugas, maka dia akan melakukan aksi bersama di forum diskusi. Lalu di siswa ini dan guru juga bisa mengikuti forum diskusi. Oke, next. Lalu di sini ada kelas diagram. Jadi di sini ada 6 entitas. Yang pertama itu ada guru, lalu ada tugas, lalu ada materi, lalu ada siswa, lalu ada forum diskusi, lalu ada nilai. Nah, jadi kalau guru ke tugas ini ada one to many. Kalau misalnya tugas ke guru itu many to one. Nah, lanjut dari tugas ke forum diskusi itu ada one to one, dan forum diskusi ke tugas juga one to one. Lalu ada tugas ke siswa itu many to one. Kalau misalnya siswa ke tugas itu one to many. Nah, untuk materi ke siswa, dia materi ke siswa itu many to one. Kalau siswa ke materi itu one to many. Nah, untuk ke siswa ke nilai itu one to many. Kalau misalnya nilai ke siswa itu many to one. Next. Nah, di sini ada use case diagram. Di sini ada dua aktor, yaitu antara guru dan siswa. Di sini bisa dilihat kalau misalnya guru dan siswa itu memiliki ada beberapa kesamaan juga, yaitu melakukan login dan melakukan melihat diskusi atau mengikuti diskusi. Nah, untuk siswa ini melakukan aktornya dia bisa lihat materi, mengerjakan atau mengumpulkan tugas, lalu melihat nilai, dan untuk guru dia bisa mengelola materi, membuat tugas, dan memberi nilai tugas. Oke, next. Nah, jadi di halaman evaluasi desain akhir ini adalah tampilan dari halaman aplikasi siswa.
Yang pertama itu dia bisa melakukan login dan daftar akun ini untuk tampilannya. Lalu ini untuk beranda dari aplikasi utama siswanya, yaitu di sini ada dari nama-nama dari hasil login mereka. Ini untuk profil dari siswa itu sendiri. Next. Nah, ini halaman aktivitas tugasnya. Jadi di sini kan tadi sudah beberapa diberitahu kalau misalnya siswa bisa melakukan aktivitas tugas. Nah, yang pertama itu mereka bisa lihat nih, tulis ada aktivitas apa aja. Yang lalu itu bisa mengumpulkan tugas setelah mengerjakan tulis atau gimana. Lalu kalau misalnya tugas tersubmit, dia sudah ada pemberitahuannya juga. Lalu di sini ada halaman untuk pemberian tugas. Nah, ini untuk halaman akses materi pada siswa. Nah, di sini mereka bisa melihat nih ada beberapa kelas. Nah, di sini kan bisa dilihat juga kalau misalnya mereka sudah memasuki salah satu dari mata materi mereka, maka mereka akan langsung diberitahu nih ada materi ada apa aja. Lalu ini untuk forum diskusi. Lanjut untuk halaman aplikasi gurunya, sama seperti tadi siswa juga, guru juga bisa melakukan login juga. Lalu di sini ada tampilan utama dari beranda gurunya. Lalu di sini ada hasil dari profil gurunya. Nah, ini untuk halaman aktivitas guru. Sama seperti siswa tadi, tapi bedanya mungkin guru bisa menambahkan membuat kuis untuk detail halaman kuisnya juga, lalu bisa menambahkan tugasnya juga.